coba terus, gagal terus. Nah, saya di sini banyak sekali mendapatkan laporan, mendapatkan pesan bahwa ketika udah mencoba terus ternyata gagal terus nih. Bahkan ada yang sampai WA saya. Nah, dari hal ini saya itu terketuk hati saya untuk memberikan suatu solusi bagaimana sih caranya supaya ketika kita sudah gagal ya kita mencobanya lagi langsung berhasil. Pasti di sana ada salah satu kesalahan yang sudah dilakukan dan itu mungkin berulang-ulang dan harus kita ubah mulai dari sekarang. Oke, kita perlu mengetahui sebelumnya apa yang telah kita lakukan. Nah, coba terus, gagal terus. Kita sudah mencoba, tapi ternyata gagal lagi. Sudah nyoba lagi, gagal terus. Nah, pasti dari salah satu cobaan kita itu ada sesuatu yang keliru. Apa sih yang keliru? Untuk poin pertama nih, jangan mengulangi apa yang sudah dilakukan. Loh, mengapa? Nah, jangan mengulangi apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dilakukan. Semisal, kita sebelumnya sudah melakukan apa yang kita usahakan, tapi setelahnya kita gagal. Sudah gagal, kita melakukan hal yang sama. Itu yang jadi permasalahan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu usaha tapi gagal, nah kalau kita mau nyoba lagi nggak apa-apa, tapi harus hal yang berbeda, harus ada yang ditambahkan, harus ada yang dirubah. Apa kata Albert Einstein? Tindakan yang sama, harapan hasil beda. Jadi kata Albert Einstein ini, orang mau hasil yang berbeda tapi tindakannya tetap sama. Jadi apa daya dia berusaha. Kalau misalkan dia mau hal yang berbeda, hal usahanya mendapatkan hasil, tentu menggunakan usaha-usaha yang berbeda. Ketika ia sudah mencoba namun belum mendapatkan hasil yang maksimal, pasti ia harus melakukan hal yang berbeda. Kemudian kita sudah melakukan yang berbeda, tapi hal tersebut perlu kita ketahui, kok nggak rame-rame sih, kok nggak sukses-sukses. Nah, ada 3 poin nih yang perlu kita ketahui. Poin pertama itu sepi pembeli. Kita sudah buka usaha, kita sudah buka bisnis, sudah jualan nih, ternyata sepi pembeli. Nah, pasti ada penyebab di sepi pembeli tersebut. Kedua, awalnya ramai, namun setelahnya sepi. Nah, pertama tadi sepi pembeli, kedua awalnya ramai, ketika di awal wah ramai tenan, tapi pas di tengah-tengah selanjutnya malah sepi. Nah, ketiga itu ada ramai, dia ramai waktu di awal tapi nggak untung. Jadi dari awal, tengah sampai akhir dia itu ramai, tapi untungnya nggak ada, untungnya tuh dikit tipis. Kita coba kupas bareng-bareng nih 3 poin ini, 3 poin penting yang akan kita kupas. Pertama, tadi sepi pembeli. Sepi pembeli itu ada 3 poin yang harus kita perhatikan. Pertama, yang dijual itu tidak diminati pasar. Nah, misalkan saya menjual barang yang mana barang tersebut tidak disukai sama pasar. Loh, gimana? Nah, kita mau menjual tapi trennya itu sudah lewat 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, ya itu kan sudah tidak sesuai dengan pasar. Kemudian tidak sesuai dengan pasar itu kita menjual meja. Nah, menjual meja yang mana meja tersebut sangat dibutuhkan di daerah A, tapi kamu malah menjual B.
Jadi kan salah pasar itu tidak meminati. Jadi dia minat pada meja yang ukuran sekian dengan hasil yang sekian, tapi kamu malah jual barang yang berbeda. Nah, jadi pasarnya itu juga sudah berbeda. Kemudian yang kedua itu ada salah bidik segmen. Salah bidik segmen itu gimana sih kita mengetahui apa yang kita jual? Nah, apa yang kita jual, orangnya itu bagaimana, harganya itu seperti apa. Loh, lah kalau misalkan kamu mau jual perlengkapan bayi. Oke, perlengkapan bayi itu bagus. Namun kamu jualnya itu di perumahan. Oke, perumahan juga ramai. Di perumahan isinya kita lihat, isinya ternyata orang-orang yang udah tua, orang-orang ya udah simba-simba. Kamu jualan di sana, jualan perlengkapan bayi, ya itu nggak nyambung. Jadi salah segmen, salah orang. Nah, kemudian ada kualitas harga. Nah, kualitas harga ini gimana sih? Jadi kamu menjual barang, tapi tidak sesuai dengan kualitas. Harganya melambung tinggi, kualitasnya biasa-biasa aja, atau kualitasnya itu rendah. Nah, jadi kan ada ketimpangan di situ. Itu yang perlu kita perhatikan lebih lanjut. Nah, tadi ada yang kita sebutkan yang kedua itu awalnya ramai. Nah, tapi ketika di pertengahan, ketika di akhir ternyata sepi, cuman ramai di awal doang. Loh, coba kita tindak lanjuti. Apa sih penyebab dari awal yang kita jualan ramai, tapi kok malah di pertengahan udah sepi? Nah, coba kita telaah lebih lanjut. Pertama, itu kualitas produk yang mengecewakan. Nah, kok bisa mengecewakan? Jadi, ketika dijual, ketika dipromosikan, ternyata ketika orang beli, wah, makanan coba ya. Ketika orang beli, makan, first impression. Jadi ketika mereka mandang pertama itu rasanya, waduh, tampilannya enak, warnanya menggoda. Tapi ketika dirasakan, ternyata sangat-sangat berbeda. Jadi mengecewakan. Ketika sudah dicicipi, wah kok rasanya kayak gini nih. Jadi ada hal yang mengecewakan dari para pembeli. Kemudian yang kedua itu pelayanan jelek mengecewakan. Nah, pelayanan yang dimaksud ini maksudnya gimana? Jadi misalkan teman-teman ini punya jualan, kemudian punya bisnis, punya warung atau restoran. Nah, ya di dalamnya itu masakannya enak-enak, harganya bersahabat, tapi pelayanan dari karyawan-karyawan kamu, karyawan kita itu kurang mengenakan. Mereka melayani konsumen itu tidak sesuai dengan apa yang dipingin. Jadi konsumen ketika di awal masuk ke tempat, oke, rame. Nah, tapi karena pelayanannya buruk, pelayanannya jelek, jadi mereka mau masuk lagi, wah udah males. Nah, kayak gitu, itu jadi kendala tersendiri. Awalnya rame, tapi untuk selanjutnya malah sepi. Nah, terus apa sih yang menjadi penyebab? Poin ketiga itu ada yang tadi apa yang kita sebutkan, ramai tapi tidak untung. Nah, ramai tapi nggak untung, pelanggannya sudah banyak, orang yang beli sudah ramai, tapi nggak untung, nggak ada hasil yang memuaskan, profitnya itu kurang. Jadi cuma untungnya dikit. Coba kita telah lebih lanjut, kenapa kok bisa nggak untung banyak? Nah, ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan. Pertama, itu harga terlalu murah, tidak sesuai dengan cost. Dia jual barang tersebut dengan harga yang murah, tapi tidak sesuai dengan pengeluaran. Nah, karyawan kamu banyak, pasti membutuhkan biaya yang banyak juga, tapi penjualan kamu menggunakan harga yang murah. Ada dua kemungkinan, kamu dapat
rugi karena mengeluarkan biaya yang banyak untuk karyawan-karyawan kamu. Kedua, atau kamu dapatkan untung yang dikit tiap harinya. Udah untung dikit, jadi dibagi sama karyawan-karyawan. Jadi untungnya tambah dikit lagi. Itu yang membuat ramai tapi nggak untung. Nah, kemudian dari hal ini kita harus mengetahui, kita harus mengimbangi harga yang kita jual kepada konsumen terhadap pengeluaran yang kita keluarkan untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Itu kita harus perhatikan nih. Nah, kemudian yang kedua itu hal yang penting juga, apa sih? Harga bahan baku mahal. Nah, oke. Harga bahan baku mahal. Kenapa bisa menjadi faktor? Supplier yang kamu ambil sudah dari awal nih, ternyata dia menyediakan barang dengan harga yang tidak bersahabat untuk kita. Tapi it's okay, itu enak, itu memuaskan. Tapi coba deh membuat perbandingan ke yang lainnya, supplier yang lainnya. Semisal teman-teman nih nyari supplier yang kualitas barangnya sama tapi harganya berbeda. Nah, dengan harga yang berbeda tersebut pastinya teman-teman ingin mengambil yang lebih murah. Nah, dari hal yang lebih murah itu dengan kualitas yang baik, jadi teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang baik juga. Jadi perlu kita pikirkan poin-poin yang mana kita harus jalani dan harus kita telaah lebih lanjut. Seperti itulah faktor-faktor yang mana kita itu perlu mengetahui kenapa kita itu gagal terus. Udah coba tapi gagal lagi, coba gagal. Oke, nggak apa-apa, kita mencoba terus gagal, itu sebuah proses. Kita mencoba terus gagal, nggak apa-apa, tapi jangan sampai udah nyoba gagal lagi, nyoba gagal lagi, nyoba gagal lagi, dan dia putus asa. Nah, lebih baik dia memfuel, dia harapannya tinggi, terus karena dia gagal, karena harapannya tinggi, dia ingin berhasil. Jangan sampai hopeless. Nah, udah harapannya tinggi karena gagal, nyoba lagi, gagal lagi, udah nggak punya harapan, mau melanjutin apa yang dia kepingin. Oke, cukup sekian hal-hal yang perlu saya sampaikan untuk teman-teman semuanya. Semoga menjadi solusi kenapa kok kita sudah mencoba tapi gagal terus bagi jualan kita, bagi bisnis kita, dan apa saja yang membuat kita gagal. Dan jangan sampai kita putus asa terhadap apa yang telah kita jalani, terhadap apa yang telah kita usahakan. Semoga bermanfaat dan menjadi solusi. Oke, salam muda, salam sukses.